Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini kita akan kembali membahas video 45 menit tembus 15 soal, di mana edisi pembahasan kali ini adalah terkait matematika 2C. Nah, jadi teknisnya aku akan mencoba menyampaikan dalam waktu kurang dari 45 menit, dan aku akan kutip satu persatu soalnya sesuai dengan soal yang telah dipersiapkan. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 1. Nah, ini dia soal nomor 1. Di soal nomor 1 kita diminta untuk menentukan persamaan bidang singgung ya di titik 111 dari persamaan permukaan Z sama dengan X, Y. Nah, pertama-tama persamaan permukaan ini boleh nih kita nyatakan sebagai Z minus XY seperti ini ya, sama dengan 0. Dimana untuk persamaan bidang singgung itu bisa dituliskan melalui vektor del F. Del F itu kepanjangannya ada Fx, terus kemudian ada Fy, habis itu ada Fz seperti ini, dikalikan dengan vektor yang komponennya ada X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Nah, seperti ini hasilnya sama dengan 0. Siapakah X0, Y0, Z0? Itu adalah titik-titik yang dilalui ya pada bidang singgung tersebut. Oke, berarti pertama-tama kita akan coba mengisi Fx, Fy, Fz-nya dulu. Turunan parsial fungsi f dalam variabel x itu adalah minus y seperti ini, sementara fy-nya itu minus x dan fz-nya ini adalah 1. Nah, ini kita kalikan sama x minus x0-nya 1, y minus 1, z minus 1 sama dengan 0. Nah, karena kita memiliki dot product, berarti hasil berkalanya adalah akan jadi seperti ini ya. Berarti kalau kita kalikan ini hasilnya nanti minus y. Nah, y di sini kita gunakan y pada saat titik 111 ya. Berarti ini adalah minus 1, minus 1, 1. Kita kalikan dengan ya sama sih x min 1, y min 1, terus kemudian z min 1 seperti ini sama dengan 0. Atau yang berarti jawabannya adalah 1 minus x kemudian ditambah dengan 1 minus y gitu ya, kemudian ditambah dengan z minus 1, hasilnya 0. Jadi kalau kita rangkum, persamaan bidang singgungnya adalah x ini ya, berarti x ditambah y gitu ya dikurangi z sama dengan 1/1 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Nah, apa yang bertuliskan merah ini adalah persamaan bidang singgungnya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 2 sekarang. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita disuruh menaksir nilai dari akar 8,02 dengan menggunakan fungsi yang diberikan. Nah, petunjuknya X0, Y0 yang digunakan adalah 4,4. Berarti kita bisa menentukan bahwa bentuk hampiran atau linearisasi dari fungsi seperti ini, jadi fx atas y ini akan dihampiri dengan cara, nah ini ya, f di x0, oke kita tulis ya x0, y0 ditambah fx di titik yang sama dikalikan x min x0 ditambah dengan fy seperti ini di titik yang sama dikalikan dengan y min y0. Nah, berarti ya sudah, kita tinggal isi fx0 y0 berarti sama dengan 44 ya, akar 4 tambah 4 akar 8, 2 akar 2 ditambah fx itu turunan parsial terhadap variabel x yaitu 1 per akar dari x plus y. Nah, kalau kita ini kita kasih 2 ya. Kalau kita substitusikan xy-nya 1, berarti ini nanti jadinya adalah 1 per 2 akar 2. Oke, kita bisa langsung tuliskan seperti itu. 1 per akar 8 ya. Nah, ini jadi akar 8, 2 akar 2 berarti ini jadinya 4 akar 2 dikalikan dengan x min x0-nya 4 seperti itu. Nah, ini terus kemudian ditambah dengan fy juga sama 1 per berarti 4 akar 2 karena dia juga sama. Nah, seperti ini. Terus habis itu dikalikan dengan y min 4.
dan ini akan menjadi hampir bentuk linearisasinya. Nah, terus XY yang dimasukkan berapa nih Kak untuk mendapatkan akar 8,02? Nah, nanti yang disubstitusikan jadi akar dari 8,02 itu kan bisa juga kita tinjau sebagai akar dari 4,01 sebagai X ditambah 4,01 gitu ya sebagai Y. Nah, gini. Atau berarti ya bisa kita tinjau juga nilainya kira-kira berarti sekitar 2 akar 2 ditambah 1/4 akar 2. Nah, ini kita kalikan X min 4. X yang kita pakai kan 4,01 dikurangi 4 berarti 0, nah ini 0,01. Terus habis itu ditambah lagi 1/4 akar 2 dikalikan 0,01. Nah, ini adalah hampiran yang cukup baik bagi nilai akar 8,02. Oke, itu adalah jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, yang nomor 3. Oke, ini soal nomor 3. Nah, tampaknya perintahnya juga sudah cukup jelas. Kita diminta untuk menentukan semua titik stasioner dari fungsi yang diberikan. Nah, pertama-tama fungsi seperti ini adalah fungsi yang terdefinisi untuk semua pasangan titik X, Y yang ada di R2. Nah, gitu. Jadi semua pasangan X, Y tidak ada yang membuat fungsi ini menjadi tidak terdefinisi. Berarti dari kalangan titik batas itu tidak ada. Dan dari kalangan titik stasioner pun semestinya juga tidak ada. Dari kalangan titik singular ya. Berarti jawaban kita hanya berasal dari satu kalangan, yaitu titik stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner itu harus memenuhi kalimat del F di X, Y seperti ini, atau sama dengan Fx turunan parsial terhadap X, Fy turunan parsial terhadap Y ini harus sama dengan vektor 0,0. Nah, di sini kan kita tahu ya bahwasanya turunan parsial terhadap X-nya itu adalah 2X atas fungsi F tersebut. Turunan parsial terhadap Y-nya adalah 2Y dan nilainya harus sama dengan 0,0. Kita akan mencari nih kira-kira ada berapa sih pasangan titik agar 2X, 2Y itu sama dengan 0,0. Ternyata ini hanya dipenuhi oleh satu pasangan titik, yaitu pasangan titik 0,0. Nah, jadi hanya di 0,0 saja permukaan Fxy sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat mempunyai satu titik kritis gitu ya, dimana di sini juga sudah diberikan petunjuk yakni titik stasioner. Oke, itu jawaban nomor 3, cukup mudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4. Kita diminta untuk menentukan persamaan Lagrange dan tanpa perlu menyelesaikan dalam kasus mencari jarak terpendek dari permukaan ini ke titik asal. Nah, mencari jarak atau jarak terpendek itu sama saja kita mencari D. D ini nilainya adalah akar dari X1 atau X min X0 kuadrat seperti ini. Terus kemudian ditambah dengan Y min Y0 kurung kuadrat, ditambah lagi Z min Z0 kurung seperti ini kuadrat. Nah, ini mencari D. Nah, karena bentuknya akar, kita sebenarnya juga bisa nih mengoptimasi nilai D. Sama saja kita tinggal mengoptimasi kalimat ini, X min X0 kurung kuadrat plus Y. Nah, seperti ini ya, Y min Y0 kurung kuadrat plus Z min Z0 kurung kuadrat. Nah, ini yang kita optimasi. Nah, karena ini persamaan yang kita optimasi, ini kita sebut sebagai fungsi optimasi yang utama, yaitu F sebagai fungsi X, Y. Nah, di mana X0, Y0, Z0-nya ini adalah titik asal. Nah, jadi nanti kita ganti 0, ini kita ganti 0, kita ganti 0. Berarti persamaan Fx secara sederhana tinggal tersisa X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, terus karena di setiap persamaan Lagrange perlu constraint-nya adalah permukaan ini. Nah, gitu. Berarti constraint G sebagai fungsi XY itu adalah X kuadrat Y ditambah Z dikurangi 10. Nah, ini GXY-nya. Nah, di mana rumus untuk persamaan Lagrange dikatakan bahwa del dari F gitu ya, X, Y, atau berarti sama dengan Fx seperti ini, Fy, itu nilainya akan sama dengan kelipatan lambda dari Gx sama Gy. Nah,
gitu. Kalau terdiri atas 2 variabel. Kalau terdiri 3 variabel ya GY, GX, GY, GZ gitu ya. Nah, di sini dalam kasus ini sepertinya 3 variabel. Nah, berarti yang penulisan yang tepat harusnya seperti ini. Oke, sama dengan lambda buka kurung atau buka kurung siku GX, GY, yang terakhir adalah GZ. Oke, berarti kalau kita tuliskan turunan parsial fungsi f-nya itu 2x, turunan parsial f terhadap y 2y, ini juga sama 2z. Nah, ini sama dengan lambda, gx-nya itu adalah 2xy, habis itu gy-nya adalah x kuadrat, habis itu gz-nya adalah 1. Nah, dengan mencari solusi persamaan ini, mengenerate nilai lambda, kita akan menemukan solusinya. Cuman kita di sini tidak diminta, berarti kita bisa lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini adalah soal nomor 5. Jadi dikatakan bahwa misalkan terdapat suatu daerah R yang merupakan himpunan titik XY di mana X-nya dari 01, Y-nya dari 0 sampai 2. Diketahui juga double integral R fx_y_dA adalah kita disuruh menentukan ya nilai double integral itu di mana fx_y-nya dibagi jadi 2. Nah, karena fx_y dibagi jadi 2, maka sebaiknya kita juga membagi daerah R menjadi 2. Jadi ada R1 dan R2 karena untuk setiap R nanti akan menggunakan fungsi yang berbeda, di mana R1 boleh kita tuliskan sebagai daerah XY sedemikian sehingga X-nya 0, ini 1 gitu ya, Y-nya 0 seperti ini, terus kemudian di sini 1. Nah, ini. Terus kalau R2, nah kita bisa tuliskan X, Y sedemikian sehingga X-nya 0, X 1, Y-nya. Nah, Y-nya sesuaikan dengan fungsi F tadi. 1, Y, terus kemudian 2. Nah, untuk apa kita pecah seperti ini? Agar proses menghitung double integral R, nah gini, fx, y, dA, itu bisa kita maknai sebagai double integral R1, fxy gitu ya, dA, ditambah ini, double integral R2, F-nya juga F sesuai dengan daerah itu, fxy seperti ini, dA, nah ini. Atau berarti sama dengan double integral R1, nah ini, kemudian F-nya nilainya 0 ya, 0 dA, berarti nanti hasilnya 0, ditambah, nah kalau double integral L2 ada daerahnya nih, X-nya 01, Y-nya 1, 2, fungsinya 1, di dalam kalimatnya dx, di luar dy. Atau berarti ini akan ekuivalen dengan integral 1, 2 dari 1 dy, nah gitu. Atau berarti sama dengan y dievaluasi 1, 2 atau sama dengan 1. Nah, jadi nilai double integral yang dimaksud pada soal nomor 5 jawabannya adalah 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, nampaknya soal nomor 6 ini memiliki kalimat yang cukup panjang untuk yang diketahuinya. Oke, tidak masalah, kita akan tetap coba. Nah, ini kalimatnya ya, kita geser sedikit ke bawah. Oke, diketahui ada 3 buah daerah, R1, R2, R3, dan diketahui juga double integral R2 4 fxy dA itu 4, double integral R-nya 2 fxy itu 8. Nah, pertanyaannya adalah double integral R1. Nah, kalau kita teliti terhadap kalimat R1, R2, R3, di mana R1 0,5, Y-nya 0,1, R2 X-nya setengah 1, Y-nya 0,1, dan R3 itu 0 sampai 1, Y-nya 0,1. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa daerah R3 ini itu sama dengan daerah R1 yang digabung ya dengan daerah R2. Sehingga harusnya di dalam kalimat double integral, nah ini double integral atas R3 fungsi f dA itu sama dengan double integral atas R1 fungsi f gitu ya, dalam xy kita nggak usah tulis dA, ditambah double integral atas R2 fungsi f, terus kemudian di sini dA. Nah, kemudian di sini udah ada informasi nih bahwa double integral R2 kita bisa coret 4-nya, hasilnya 1.
Terus kita bisa coret 2 di sini, double integral daerah R1 ya di sini maksudnya. Sorry, R saja di sini, berarti R3 gitu. Ini maksudnya adalah 4. Nah, yang ditanya double integral untuk daerah R1. Ya, berarti kita bisa cari double integral untuk daerah R1 fungsi f yang sama dA. Ya, gini. Itu sama dengan double integral dari R3 atau daerah R gabungan gitu ya, FDA dikurangi double integral daerah R2 FDA juga. Nah, berarti ini sama dengan yang R3 kita sudah punya tadi 4 dikurangi yang R2 tadi adalah 1. Berarti hasilnya adalah 3. Oke. Berarti jawaban untuk nomor 6 yang tepat adalah 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, ini adalah soal nomor 7. Dikatakan suatu medan vektor dalam fungsi fx-y gitu ya, f-nya dalam cetak tebal, artinya vektor, itu adalah xj hat. Sketsakan medan vektor tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwa medan vektor ini dimaksudkan untuk koordinat kartesian ya. Jadi di kartesian bidang, di sini sumbu y, terus di sini sumbu x, dan untuk setiap pasangan titik x, y, dia hanya bergantung terhadap x-nya. Semisal di titik 1,0 maka medan vektornya adalah 1 j hat. Di titik berikutnya misalkan 2,0 nilai medannya adalah 2 j hat. Sebuah vektor yang arahnya sama dengan tadi tapi panjangnya lebih panjang 2 kali gitu ya. Terus kalau misalkan kita bikin misalkan minus 1,0, nah ini nanti berarti kan minus j hat. Nah, itu minus 1 j hat. Terus kalau misalkan kita bikin minus 2,0, ini juga sama. Nah, ini sama dengan minus 2 j hat. Jadi dia pure murni terpengaruhi oleh x-nya saja. Nah, berarti semisal nih, di 1 seperti ini, di angka 1, mau y-nya berapapun, medan vektornya akan selalu sama, yaitu ke atas. Nah, gitu. Dan panjangnya akan selalu satu satuan. Oke, berarti kalau kita gambar, kemungkinan akan seperti ini. Nah, itu gambar medan vektornya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, terus kalau yang di 2, dia adalah medan vektornya ke arah sumbu J positif, terus kemudian panjangnya 2. Nah, itu berarti panjangnya 2 kali. Mungkin seperti ini. Ya, seperti ini. Panjangnya ke atas di sini, terus kemudian di sebelah sini, di atasnya lagi, panjangnya 2 kalinya, dan seterusnya. Jadi untuk setiap titik, ya gitu ya, misalkan titik ini, titik sebelah sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini, ataupun di ruas lain. Nah, berarti misalkan di ruas kiri, nanti juga sama arahnya tapi ke bawah. Nah, jadi ke bawah, terus ke bawah. Nah, itu adalah sketsa dari medan vektor yang dimaksudkan. Oke, terjawab cukup mudah. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8, pertanyaannya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan ya medan gradien bagi fungsi fx, y, z seperti itu. Oke, medan gradien bisa kita katakan sebagai sebuah vektor ya, yakni vektor del f. Nah, di mana namanya adalah do f per do x gitu ya, i hat. Habis itu do f per do y. Nah, di sini kita kasih j hat. Habis itu do f per do z. Nah, di sini kita kasih k hat. Nah, atau berarti ya kita tinggal menurunkan parsial masing-masing ya. Turunan parsial terhadap x yaitu adalah y tambah z. Nah, ini i hat. Terus turunan parsial terhadap y itu x ditambah z j hat. Dan turunan parsial terhadap z pada fungsi fx, y, z seperti yang ada di soal itu adalah y atau x plus y. X plus Y kurung K hat. Nah, jadi itu cara mencari medan gradien dan sepertinya cukup mudah. Kita lanjutkan ya sekarang ke nomor 9.
Oke, ini dia nomor 9. Nah, jadi kalau kita perhatikan pertanyaannya, kita diminta nih nentuin div F dari medan vektor F besar yang cetak tebal, dimana medan vektornya sama kayak di atas sepertinya ya. Nah, tapi kalau di atas medan skalar, kalau yang di sini udah medan vektor. Nah, terus spesifik di sini kalau dikatakan nilai divergensi dari F, div dari F itu sama saja kita mengalihkan operator delta dengan medan vektor F-nya dengan dot product. Nah, di mana delta sendiri kan artinya vektor do per ya gitu ya, do per do x, terus di sini ada do per do y, di sini ada do per do z. Nah, seperti ini. Itu vektor del. Nah, kita kalikan dengan vektor F yang di dalamnya juga sudah tersedia ya. Seperti di soal, ada xy, ada yz, ada xz seperti ini. Nah, di mana hasil perkaliannya berarti kita tinggal turunkan tuh masing-masing do. Nah, do per do x seperti ini dari xy ditambah do per do y. Nah, dari yz ditambah do per do z. Nah, gitu. Dari apa? Dari xy di paling belakang adalah xz. Nah, xy, yz, xz. Oke, berarti kita ya sudah tinggal turunin aja terhadap x, hasilnya nanti y. Nah, gitu ya, divergensi y ditambah z ditambah dengan do per do z dari xz itu adalah x. Nah, ini adalah divergensi f dari medan vektor f seperti yang ada di soal. Oke, cukup mudah. Kita lanjut ke soal nomor 10 sekarang. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Nah, di soal kita diminta nih, diberikan medan vektor F besar cetak tebal XYZ, kalimatnya seperti itu, XY head, YJ head, ZK head. Tentukan div dari curl F. Nah, gitu ya, dari medan vektor tersebut. Nah, pertama-tama kalau div dari F kita tahu. Nah, kalau curl apa bedanya? Nah, kalau untuk curl dari F, nah ini sama dengan hasil perkalian cross gitu ya, dari vektor del dengan medan vektor F-nya, atau yang dimana bisa kita peroleh jawaban itu dari mencari ini ya, determinan matriks. Matriks berapa Kak? 3 kali 3. Yang komponennya ada I, di sini J, terus kemudian di sini K head, di sini do per do X, do per do Y, do per do Z gitu ya. Kemudian di sini F-nya kita tulis X, Y, Z. Nah, mencari determinan matrik 3 kali 3 sama saja kita bisa pakai cara solusi ya. Kita cetak dulu dua kolom pertama, do per do X, do per do Z. Habis itu di sini X dan Y. Oke, X dan Y. Oke. Nah, di sini ya sudah, kita tinggal melakukan pengalihan silang. Oke, pengalihan silang yang pertama ke sini ya. Nah, di sini. Terus ini positif, dimana do per do Y dari Z itu 0 ya, berarti 0 I head. Terus pengalihan yang berikutnya ganti yang di sebelah sini, do per do X, do per do Z dari X itu 0. Nah, itu 0 J head, ini ditambah. Kemudian pengalihan berikutnya yang ini, nah ini itu do per do X dari Y juga sama 0 K head seperti ini. Nah, satu lagi pengalihannya ganti, dibedakan nih. Nah, ganti ke sebelah sana. Do per do Y dari X berarti minus 0 K head. Nah, kita tulis di sini. Minus 0 K head. Terus perkalian berikutnya, yang ini juga sama. Minus 0 I head. Perkalian berikutnya, yang di sebelah sini juga sama. Minus 0 J head. Jadi kalau kita tambah semuanya, berarti nanti hasilnya adalah 0 vektor ya, 0 I head, 0 J head, 0 K head. Nah, kalau ditanya, yang pertanyaannya kan div dari curl F, berarti kita mencari div dari vektor 0. Nah, jadi 0 vektor. Div dari 0 ya kita sudah tahu ya, karena div tadi nilainya adalah do dari kalimat 0, 0, 0, berarti ini sudah pasti hasilnya 0. Nah, jadi jawaban untuk nomor 10, div dari curl F-nya untuk medan vektor F adalah 0.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Jadi di soal kita disuruh nih, atau ditanya, syarat agar suatu medan vektor F dikatakan konservatif adalah apabila, nah ini juga sudah cukup jelas, dikatakan bahwa medan vektor F akan konservatif apabila terdapat F kecil sedemikian sehingga medan vektor F itu sama dengan medan gradien dari medan skalar F kecil. Nah, itu. Jika memang terdapat F kecil yang memenuhi kalimat ini, maka kita bisa katakan medan vektor F besar adalah konservatif. Nah, jadi itu jawaban yang menyangkut materi dan cukup jelas. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, sepertinya soalnya ini adalah pengaplikasian dari apa yang tadi ditanyakan ya di awal. Oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, jadi di soal nomor 12 juga aplikasinya berarti ya, aplikasi dari yang tadi ditanyakan atau bunyi perintahnya adalah periksa apakah medan vektor F besar cetak tebal adalah konservatif. Jika ya, tentukan medan skalar F kecil yang memenuhi F besar sama dengan gradien atau medan gradien dari medan skalar F kecil. Nah, gitu. Oke, jika F besarnya seperti ini. Nah, oke, untuk menentukan itu berarti ya kita juga harus lihat dulu ya, bahwasanya F besar ini kan berarti sama dengan, kalau del F kecil berarti do F kecil per do X ya, do F kecil per do X I hat ditambah do F kecil per do Y J hat seperti ini ditambah do F kecil per do Z K hat, dan nilainya harus sama seperti apa yang diungkapkan di medan vektor F, yakni X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ditambah Z kuadrat K hat. Nah, dari sini pertama-tama kita punya kalimat, oh berarti do F per do X atau dF per dX gitu ya, itu sama dengan X kuadrat. Oh berarti F, nah itu komponen F sebagai fungsi X, ini sebagai fungsi YZ. Nah, itu berarti sama dengan integral, atau kita tulis F saja gitu ya. Berarti F sama dengan integral ya dari X kuadrat dx. Nah, atau berarti sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah sebuah fungsi G1. Nah, G1 ini dalam variabel Y sama Z. Karena apa? Karena ketika kita turunkan, dia terhadap X hasil turunannya 0. Jadi ada fungsi G1. Oke, ini tebakan F yang pertama. Nah, terus berdasarkan kalimat kedua kita juga punya nih fakta bahwa do F per do Y itu sama dengan Y kuadrat. Berarti F dalam fungsi X, Y, Z itu harusnya sama dengan integral dari Y kuadrat. Nah, gitu. Integral dari Y kuadrat dy seperti ini, atau berarti sama dengan, nah berapa nih? Berarti sama dengan integral, atau kalau enggak ini berarti bukan F ya, lebih tepatnya ke G1, berarti G1 Y, Z. Nah, ini sama dengan integral dari Y kuadrat dy, atau sama dengan 1/3 Y pangkat 3. Nah, gitu. Ditambah G2 yang dimana fungsinya berarti sekarang tinggal Z. Oke. Nah, terus karena Z ini juga punya do F-nya, nilai laju turunannya, berarti kita cari juga nih do F per do Z. Nah, itu sama dengan Z kuadrat. Berarti asal dari Z kuadrat ini pasti dari G2 dalam fungsi atau dalam variabel Z. Nah, ini. Atau berarti ini sama dengan integral dari apa nih? Integral dari kalimatnya tadi, Z kuadrat dz. Nah, itu atau sama dengan 1/3 Z pangkat 3. Itu ditambah sebuah konstanta, misalkan C1. Nah, dengan hasil seperti ini sebenarnya kita bisa nih merangkum secara keseluruhan
Untuk kalimat F, berarti kalimat F dalam fungsi X, Y, Z sepertinya fungsi-fungsi yang terpisah. Yang pertama adalah X pangkat 3 per 3 ditambah Y pangkat 3 per 3 ditambah Z pangkat 3 per 3 ditambah sebuah konstanta C1. Oke, itu jawaban yang tepat ya, aplikasi dari nomor 11 semestinya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Oke, kita akan kutip terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal nomor 13. Diketahui ungkapan dalam koordinat polar dari volume benda-benda di bawah permukaan XY per X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan fx di atas daerah R adalah titik-titik. Oke, berarti yang ditanya fokusnya adalah pernyataan volume. Nah, di mana volume kan double integral daerah R tetap daerah R. Nah, tapi di sini fungsinya harus dalam variabel R, theta. Nah, terus di belakangnya kalimat yang seharusnya dA dalam volume berganti menjadi R, dr, d, theta. Nah, di mana cara merubahnya teman-teman juga sudah tahu, berarti kita tinggal rubah saja ya. Berarti kalau kita rubah X-nya diganti R cos theta, Y-nya R sin theta, dibagi yang di bawah R kuadrat, yang di samping adalah R dr d theta. Nah, ini pernyataan volume sesuai dengan kaidah koordinat polar, dimana kita bisa eliminasi faktor seperti ini. Oh, berarti pernyataan volume yang tepat adalah double integral atas daerah R, ada sin theta, ada cos theta, ada R, ada dr, ada d theta. Nah, ini jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 13, karena kita hanya ditanya ungkapan dalam koordinat polar pernyataan vektor gitu ya, tentunya dalam integral lipat. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 14 sekarang. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soal nomor 14. Nah, kita diminta untuk menggunakan teorema divergensi Gauss untuk menghitung integral permukaan double integral atas do SF medan vektor F dot vektor normal NDS, di mana F-nya medan vektor yang komponen-komponennya ada ZI hat, XJ hat, YK hat, di mana S adalah sebuah daerah tertutup, daerah setengah bola yang dibatasi oleh 0, akar 4, min X kuadrat, min Y kuadrat. Jadi semestinya jari-jari bola ini adalah 2, pusatnya di 0,0,0. Nah, untuk menentukan itu kita harus memaknai ya, karena diminta untuk menggunakan teorema divergensi Gauss. Menurut teorema divergensi Gauss dikatakan bahwa double integral atas do S gitu ya. Terus di sini adalah vektor F dot vektor N ds, itu bisa kita teruskan sebagai double atau triple ya, lebih tepatnya triple integral atas daerah S. Dari apa Kak? Dari divergensi F seperti ini. Nah, kemudian di sini dv. Jadi daerah S yang ada batasnya X, Y, Z itu kita akan integralkan menggunakan nilai divergensi F. Nah, berarti kita harus cari dulu nih divergensi F kira-kira apa ya. Nah, divergensi F tentu sudah kita tahu juga ya, berarti yang pertama adalah do F ya gitu ya, do F per do X. Nah, atau kalau mau diuraikan beginilah, oke kita uraikan aja, do F per do X ini vektor, do per do Y, do per do Z. Nah, seperti ini dikalikan sama apa? Dikalikan sama vektor Z, X, terus kemudian Y. Nah, gitu. Itu lebih tepatnya ya. Berarti sama dengan do Z per do X ditambah do X per do Y ditambah do Y tapi terhadap Z. Nah, ini kan hasilnya masing-masing 0 semua ya, karena tidak ada variabel yang sama. Z diturunkan terhadap X dipandang konstan 0, X diturunkan terhadap Y dipandang konstan 0, berarti ini 0 plus 0 plus 0, atau berarti hasilnya 0. Nah, sehingga kalimat double atau triple integral atas daerah S ini itu untuk fungsi divergensi F yang nilainya 0 dv.
berarti nilai double integral fnds-nya itu adalah sebesar 0. Oke, itu untuk soal nomor 14. Sekarang kita masuk soal terakhir, yakni soal nomor 15. Oke, untuk soal nomor 15 kita juga masih sama, disuruh menggunakan teorema divergensi Gauss untuk menyatakan double integral atas do s f dot n ds jika medan vektor f yang diberikan cos kuadrat z i hat y j hat cos x k hat dengan s adalah sebuah kubus ya. Sebuah kubus dari 01, x-nya, y-nya 01, z-nya 01. Berarti kubus ini kurang lebih ada di oktan 1 ya, pada koordinat polar 3 dimensi. Oke, dengan kalimat yang sama dikatakan bahwa double integral do s gitu ya, dari medan vektor f dikalikan n seperti ini dalam bentuk dot. Terus kemudian ds, s besar, itu sama dengan triple. Nah, ini triple integral dari daerah S, terus kemudian di sini divergensi F gitu ya, terus sama dV. Berarti kita akan cari tahu dulu divergensi F itu hasil del dikalikan dot dengan F ini, atau berarti sama dengan vektor sama kayak tadi ya, do per do X, terus do per do Y, habis itu do per do Z. Nah gini dikalikan dengan masing-masing komponennya, ada cos kuadrat Z ditambah Y, bukan ditambah ya, ini koma lebih tepatnya, Y sama yang terakhir adalah cos X. Berarti sama saja kita mencari do per do X dari cos kuadrat dalam variabel Z, ini nanti 0. Yang berikutnya do per do Y dari variabel Y, ini nanti 1. Kemudian do per do Z dari variabel cos X, ini akan jadi 0. Berarti kalau kita urut 0 tambah 1 tambah 0 atau sama dengan 1. Nah, berarti nilai triple integral, nah kita tulis di sebelah sini, triple integral S atas divergensi F dV sama dengan triple integral atas daerah S 1 dV. Ya gitu. Nah, di mana nilainya ini sama dengan apa? Nilainya ini tentu sama dengan volume si kubus ya, karena triple integral V ya, triple integral dV gitu. Berarti volume kubus. Nah, volume kubus tadi jari-jarinya 1 ya, berarti 1 pangkat 3 atau hasilnya adalah 1. Nah, buat kalian sobat master yang ingin tahu gimana cara mengidentifikasi, mengenali soal dengan cepat, tepat, dan meminimasi error yang mungkin terjadi, nah kalian bisa langsung belajar di Master TPP dengan para pengajar yang berkualitas tentunya, dan dengan metode yang tepat. Jadi aku Afrizal pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.